pendekatan Allah untuk membawa kita dalam keimanannya Allah. Allah menggunakan logika penciptaan manusia, di mana manusia diciptakan oleh Allah dari turab. Hal ini dilakukan oleh Allah untuk menciptakan Nabi Adam. Nah, setelah Nabi Adam, maka kejadian manusia diubah, tidak lagi dari turab atau debu, melainkan dari mani. Mani kemudian berubah menjadi alaqah. Alaqah kemudian menjadi mudghah. Mudghah menjadi manusia dalam kondisi sempurna yang kita sebut dengan janin. Nah, kemudian Allah tidak berhenti di situ. Allah lanjutkan kejadian manusia tersebut dengan menjadikan janin tersebut menjadi tifal, menjadi bocah bayi keluar dari rahim orang tua. Tidak berhenti di situ, kemudian menjadi sobi, menjadi mumayyiz, menjadi murahik, menjadi baligh, menjadi fatah, sampai kemudian menjadi suyuh, menjadi tua. Ini adalah kejadian manusia yang dijadikan oleh Allah sebagai pendekatan berpikirnya manusia untuk mengenal Allah. Upaya itu sayangnya tidak kita perhatikan. Jadi Allah menciptakan kita dengan proses, tapi kita tidak memperhatikan proses tersebut. Kalau kita perhatikan, maka kita akan menemukan sebuah keagungan Allah, rahmatnya Allah. Bagaimana kita tidak menemukan keagungan Allah? Allah menciptakan manusia dari turab tadi, dari debu. Unsur debu itu bagaimana? Kok bisa debu menjadi daging? Kok bisa debu menjadi darah? Kok bisa debu menjadi tulang? Kok bisa debu menjadi air di dalam tubuh Nabi Adam? Agungnya Allah dari penciptaan manusia. Kemudian kalau kita lihat lagi keagungan Allah dari penciptaan manusia yang tadinya dari turab, sekarang menjadi mani awalnya. Tadi saya sudah ceritakan, Allah menciptakan kita dari mani menjadi alaqah, menjadi darah, kumpel, ya, kemudian menjadi mudghah, daging yang mengepal, terus kemudian menjadi sempurna, terus proses tadi. Itu adalah bentuk keagungan Allah yang luar biasa. Di mana rahmatnya Allah? Rahmatnya Allah adalah ketika kita masih dalam kondisi menjadi janin, kita dipelihara oleh Allah. Itu bentuk daripada kasih sayang Allah kepada kita. Dipelihara oleh Allah di dalam rahim orang tua kita, ibu kita, sampai kemudian kita menjadi tifal, sampai kemudian menjadi sogi, sampai kemudian menjadi mumayyiz, sampai kemudian menjadi murahik, sampai kemudian menjadi baligh, sampai kemudian menjadi fatah, kemudian menjadi suyuh. Ini luar biasa keagungan dan rahmatnya Allah. Nah, dengan peristiwa ini, kejadian manusia ini, harusnya manusia itu berpikir bahwa Allah itu adalah zat yang esa. Tanpa Allah esa, tanpa Tuhan bersifat wahdaniyat, satu keniscayaan proses-proses tadi itu tidak mungkin berlalu pada setiap manusia. Kemungkinan besar Tuhan yang lain, kalau andai kata ada Tuhan lain, itu akan mengatakan jangan pakai proses itu. Jadikan seorang langsung jadi. Jangan pakai proses mani, langsung aja ke alaqah. Ini akan menjadi perdebatan jika Tuhan itu lebih dari satu.
Nah, dengan adanya tidak ada proses yang begitu, kemudian kita simpulkan bahwa proses dari penciptaan manusia adalah sama, maka dalam kaitan ini tidak mungkin Tuhan itu lebih dari satu. Loh, bagaimana dengan Nabi Isa? Nabi Isa itu prosesnya hampir sama. Hanya saja tidak ada lawan jenis untuk orang Nabi Isa. Tapi Allah berikan di situ sebuah mani mungkin, kemudian menjadi alaqah, menjadi mudghah, menjadi sempurna. Baru kemudian menjadi anak yang lahir daripada orang tua, sebagaimana kita lahir daripada orang tua. Itu memang sedikit berbeda, tetapi itu adalah menjadi tanda bagi kita semua bahwa Allah itu juga esa. Andai kata tidak ada proses itu, mungkin ada perdebatan itu antara Tuhan satu dan Tuhan yang lainnya. Andai kata Tuhan itu lebih dari satu. Nah, dengan merasa bahwa dengan penciptaan manusia, proses tadi kita bayangkan, proses tadi kita pikirkan, maka pada saat itu kita akan mengakui bahwa Tuhan itu esa. Tidak hanya Tuhan itu esa, tapi Tuhan juga maha kuasa. Tidak hanya Tuhan itu adalah kuasa, tetapi juga Tuhan itu maha rahmat. Karena bagaimanapun juga kita tahu bagaimana orang di dalam rahim dia bisa makan. Allah telah memberikan rahmatnya kepada kita. Inilah sebab kemudian proses manusia dan kejadian manusia itu adalah bagian daripada dalil wahdaniyatnya Allah. Tapi nyatanya kebanyakan dari kita lagi-lagi tidak pernah berpikir ke sana. Sehingga keimanan kita itu tidak bertambah. Sehingga ketika ada proses terjadinya manusia dalam proses-proses tadi, tahapan-tahapan tadi tidak menyebabkan kita menjadi beriman. Malah justru kemudian itu dianggap biasa. Padahal itu luar biasa.